Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan sholat subuh jamaah sekaligus berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebab Allah cantumkan nama-nama kita semua dalam golongan orang-orang bahagia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita masih dalam suasana di bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini ada sejarah yang sangat penting, yang sangat agung. Itu sejarah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perjalanan Isra ini banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari perjalanan Nabi, baik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai naik ke 7 lapis langit, sampai berjumpa Allah, turun lagi ke bumi, melaksanakan perintah sholat 5 waktu dan seterusnya. Itu semua mengandung pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil di dalamnya. Di antara pelajaran yang paling penting dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah ini sebuah pertunjukan dari Allah, bagaimana Allah mengangkat derajat setinggi-tingginya daripada kita punya Nabi. Padahal kita baru saja mendengar di saat lahirnya Nabi, Allah tunjukkan kemuliaan Nabi dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di alam semesta berkaitan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita sering dengarlah ya, gimana tuh hari dilahirnya Nabi Muhammad, terjadi berbagai macam keajaiban-keajaiban dunia yang seolah-olah Allah pertunjukan ini kelahiran manusia mulia, sampai alam semesta pun ikut mempertunjukkan keajaibannya. Bukan sampai di situ saja, bukan pas waktu lahir saja, bahkan ketika sudah dilantik menjadi Nabi Muhammad, menjadi seorang Rasulnya Allah Ta'ala, Allah berikan pertunjukan yang kedua, yaitu perjalanan menuju Allah yang kita kenal dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bapak-bapak, perjalanan Isra Mi'raj itu diawali dengan perjalanan di malam hari. Allah bilang dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di malam hari. Ini menunjukkan berarti malam memang anjuran untuk melakukan safar, perjalanan. Ya, jadi kita kalau melakukan perjalanan jauh, jarak jauh, itu lewat ayat ini diajarkan. Jadi kalau mau jarak jauh, perjalanan, kalau bisa diusahakan perjalanan ambil di malam hari. Kenapa? Karena katanya perjalanan di malam hari itu bumi dilipat gandakan. Ya, bumi dilipat. Jadi yang tadinya jaraknya jauh, begitu perjalanan malam perasaan dekat. Ya, jadi misalnya ini bumi ini begini. Jadi kalau perjalanan malam katanya ini bumi yang di sini dengan bumi sini dideketin begitu. Jadi jarak terasa dekat, gitu ya. Padahal kilometernya sama-sama juga, tapi perasaan gitu dikejar dekat, dikejar cepat perjalanan, gitu. Makanya di dalam kitab di dalam kitab Manasik Haji Imam An-Nawawi itu diantaranya perjalanan jarak jauh dianjurkan berangkatnya di malam hari. Kalau kita punya kendaraan pribadi enggak, beda kalau kita naik umum mungkin ya, dia yang ngatur jadwal pemberangkatan. Tapi kalau kita pemberangkatan pribadi itu kalau bisa jalan di malam hari. Kenapa? Karena jarak akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, lailan ini menunjukkan waktu yang sangat berkah, waktu yang mulia. Kapan tuh Nabi berangkat Isra Mi'raj? Itu kan sekitar menjelang subuh lah, antara jam 3, jam 2, jam 3 begitu berangkatnya Nabi. Misalnya jam 3 berangkat nih, jam 3 berangkat, itu sebelum subuh 4:30 udah sampai lagi di Masjidil Haram. Artinya apa? Ini menunjukkan malam adalah waktu yang mulia. Satu, jadi keberkahan waktu
itu ada waktu yang berkah. Nah seperti kita sekarang nih pagi hari begini nih, ini termasuk kategori waktu yang paling berkah. Bahkan suasana yang paling enak Pak ba'da subuh ya. Ngapain aja kita ba'da subuh itu cocok. Ngopi habis subuh enak ya enggak? Bener nggak? Iya, apalagi tidur habis subuh paling nikmat kalau bulan Ramadan, bener nggak? Paling enak, suasana sorga katanya begitu. Kalau pengen tahu suasana sorga, lihat aja habis sembahyang subuh, enak. Dibawa ngapain aja tuh habis subuh enak aja. Itu suasana sorga begitu. Dikata panas kagak, dikata iya dikata dingin banget kagak, sedang aja. Tuh nuansa sorga kayak nuansa subuh kayak begini. Nah itu berkaitan dengan keberkahan waktu namanya. Yang kedua perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gimana nih? Ini juga tempat berkah. Masjidil Haram bagaimana enggak berkah? Non stop ya Pak. Non stop Pak. Ibadah orang di Masjidil Haram. Yang tawaf, yang sholat, yang zikir, yang baca Quran, ada Ka'bah, keutamaan sholat di sana 100.000 rakaat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ini kan menunjukkan betapa berkahnya Masjidil Haram. Berangkatnya kemana? Ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Gimana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa juga tempat berkah, tempat pelantikan nabi-nabi, masya Allah. Yang perlu juga kita ya, kalau lagi ngomongin tempat-tempat berkah ini, yang perlu juga kita nyari duit yang banyak, bener nggak? Iya, nyari duit yang banyak Pak. Ngapain? Berkunjung ke tempat-tempat yang iya, kalau orang punya duit mah kita kan di rumah Abah ya, diem aja ya. Yang punya duit mah ada yang udah ke umroh Masjidil Haram ya enggak? Yang punya duit banyak lagi keliling ke Mesir, sampai ke Turki, sampai lagi ke Masjidil Aqsa. Itu kan tempat berkah Masjidil Aqsa. Bahkan Allah bilang sendiri dalam Quran, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahkan tempat itu haulahu, sekitarnya. Bayangin kalau sekitar Masjidil Aqsa aja berkah, apalagi di dalam Masjidil Aqsa. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat, amin. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, itu tempat alladzi barakna, yang kami berkahi tempat sekelilingnya. Makanya itu sampai sekarang itu tempat rebutan. Jadi ya, orang-orang Yahudi itu pengen ngerebut negara Palestina. Emang apa? Karena dia tahu itu tempat-tempat berkah, sumber daya alam paling kaya tuh ya di sekitar Masjidil Aqsa. Makanya Palestina direbut banget itu. Di bawah buminya berbagai macam kekayaan alam. Itu di antara keberkahannya. Kalau Masjid Aqsa-nya di dalamnya, apalagi itu tempat paling berkah, tempat turunnya wahyu, tempat pelantikannya para nabi-nabi. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita di dunia ini ada tempat-tempat berkah. Bukan cuma waktu yang berkah di malam hari. Waktu subuh sekarang waktu berkah. Bahkan bulan Rajab waktu yang berkah. Termasuk juga berkaitan sama tempat. Ada tempat-tempat berkah. Seperti tempatnya bekas peninggalannya para nabi-nabi. Itu tempat berkah. Tempat peninggalannya para nabi-nabi, napak tilas ya, tapak tilasnya para wali-wali, tempat ya bekasnya orang-orang soleh, itu juga mengandung keberkahan. Iya, bahkan rumah kita Pak kalau pengen berkah begitu ya, ngundang orang-orang yang berkah, orang-orang soleh, panggil ke rumah kita biar dia duduk di rumah kita. Kalau kita punya rumah baru, suruh udah sembahyang di rumah kita, di tempat ruangan kita peranti sholat, suruh duduk. Kenapa? Karena itu tempat berkah. Pernah kejadian tuh, ya Abu Yazid Al-Bustami sedang lewat masuk perkampungan. Begitu masuk perkampungan, melihat suasana di kampung itu banyak rumah-rumah bagus padahal, rumah-rumah mewah. Tapi kenapa pada saat dia masuk ke kampung tersebut, mata dia tertuju kepada sebuah rumah yang tua. Rumahnya sih biasa aja. Rumah tua, bahkan tuh rumah udah kosong ditinggalin penghuninya. Abu Yazid bertanya kepada orang yang ngedampingin situ ya perjalanan dia. Ya orang situ sendiri tanya, nih rumah siapa nih? Ini rumah kosong, penghuninya udah lama ya meninggalkan tempat ini.
Kenapa kamu tertarik dengan rumah yang kosong tua ini? Iya, saya lihat sendiri di rumah ini mengandung cahaya. Rumah siapa ini? Ini rumah si Fulan bin Fulan. Orang biasa aja. Iya sih orang biasa. Tapi ini rumah mengandung cahaya. Oh iya, karena dulu katanya rumah ini pernah didatangi seorang ulama besar orang soleh, Syekh Muhammad bin Wasi'. Jadi Syekh Muhammad bin Wasi' pernah mampir di rumah itu, ya, kemudian dia berangkat lagi. Oh, pantas nih rumah ada cahayanya. Begitu Pak. Jadi rumah-rumah yang napak tilas bekas duduknya orang-orang soleh itu begitu. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ya perjalanan Isra dari Masjidil Haram itu kalau diceritakan lewat hadis nggak langsung ya, nggak langsung ke Masjidil Aqsa. Ibaratnya Masjidil Aqsa itu titik terakhir finish ya perjalanan Isra. Sebelumnya Nabi banyak mampir juga di tempat-tempat berkah. Seperti Nabi mampir ya di sebuah tempat di bawah pohon besar. Nabi mampir tuh di bawah pohon besar. Ya, Nabi diperintahkan oleh Jibril, ya Muhammad inzil hahuna fasalli rak'ataini wad'ullah. Kata begitu. Hei Muhammad, kamu turun di sini, mampir sejenak, sholatlah 2 rakaat. Kamu minta kepada Allah. Nabi sholat tuh di bawah pohon. Nabi sholat, Nabi doa, berangkat di perjalanan nanya sama Jibril, Jibril, tempat apa itu? Oh, itu tempat bekas. Tempat bekas bahasanya. Tempat bekas duduknya Nabi Musa. Jadi dulu Nabi Musa pernah duduk di bawah pohon itu. Itu tempat berkah berarti. Kenapa? Karena pernah duduk. Pernah nggak tinggal di situ. Cuman mampir doang duduk sejenak. Mampir duduk sejenak. Jadi ceritanya begini Pak. Dulu kan Nabi Musa kan pernah ya dikejar-kejar sama pasukannya Raja Fir'aun. Ini pasukan Fir'aun nih ngejar-ngejar Nabi Musa, perintah Fir'aun tangkap Nabi Musa. Kenapa? Dia yang pernah bunuh ya, bunuh apa? Bunuh prajurit ibaratnya. Orang ya kepercayaannya Fir'aun. Akhirnya suruh tangkap. Begitu ada orang ngasih tahu, Musa cepat lari, cepat kabur. Kenapa? No, pasukan udah keluar dari kerajaan Fir'aun mau nangkap kamu, membunuh kamu. Akhirnya lari dia. Kabur yang sejauh-jauhnya. Akhirnya selamat dia sampai ke sebuah kota namanya kota Madian, wilayah kekuasaan Nabi Syuaib. Karena dia udah kecapean akhirnya dia ngasoh dah tuh duduk di bawah pohon. Begitu lagi duduk ya ceritanya. Ngeliat tuh pemandangan di sore hari di wilayah kota Madian ya. Orang-orang situ kehidupannya ada yang mengembala kambing-kambing mereka. Begitu sore ya enggak? Tuh habis pada makan-makan binat apa namanya tanaman-tanaman rumput diminumin di sebuah sumur ya. Nabi Musa melihat pemandangan itu. Nah ketika itu Nabi Musa matanya tertuju kepada 2 orang perempuan yang sedang menunggu gantian minumin kambing-kambing mereka. Ditanya kenapa nggak ikut gabung? Oh iya kita nanti kalau orang laki selesai mereka berangkat pulang kita baru minumin. Jadi kita ngalah orang perempuan, biarin orang laki dulu pada minumin kambing-kambing mereka. Oh emang sumur cuma ada 1 di sini? Oh sumur sih ada 2, cuman yang satu ketutupan batu besar. Jadi sekampung nggak ada yang bisa cara ngangkatnya gimana, nggak punya alatnya. Nabi Musa tanya sebelah mana sumurnya? Di sana. Dilihat sama Nabi Musa, iya. Akhirnya dipanggil tuh si orang perempuan yang 2 orang tadi sini. Saya minum dari sini. Lah ini batunya gimana? Udah saya angkat. Batunya diangkat. Padahal habis lari ya. Jarak jauh, lemes, capek. Lihat tuh, mukjizat mungkin. Mukjizat Nabi Musa diangkat itu batu gede. Yang orang kampung bertahun-tahun nggak bisa ngangkat tuh batu di atas sumur. Diangkat. Begitu diangkat udah diminumin itu. Ya kambing-kambing orang perempuan ini ditolongin sama Nabi Musa. Ya, dah pulang tuh orang perempuan. Nabi Musa habis itu baik lagi tuh, duduk lagi di bawah pohon sambil berdoa. Apa doanya? Di dalam Al-Qur'an Allah ceritakan dalam surat Al-Anbiya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sungguh aku ini sangat membutuhkan turunan nikmat yang kamu berikan kepadaku di saat aku nggak punya siapa-siapa di sini.
Aku di sini pendatang, nggak punya kerabat, nggak punya saudara, nggak punya tempat tinggal. Aku hidup sebatang kara begini. Ya Allah tolong, ya Allah turunin kebaikan-kebaikan nikmatmu kepadaku. Ya, habis berdoa begitu Pak, ya, nggak lama lagi tuh si orang perempuan tadi balik lagi. Mungkin dia cerita kali ya, cerita sama babanya gitu ya. Ada orang baik bantuin sehingga kita sore udah pulang sampai kemalaman di rumah. Udah suruh panggil. Nah ini juga ngajar sama kita Pak. Kalau doa pengen mustajab, sering-sering bantuin orang. Ini Nabi Musa berdoanya kapan? Habis bantuin orang perempuan, ngangkat batu, minumin kambing-kambing. Si orang perempuan pulang, Nabi Musa berdoa, ya Allah saya ini lagi butuh pertolonganmu. Pengen makan, pengen minum. Nggak punya saudara, nggak punya kerabat gitu ya. Tidur ntar malam di mana saya begitu. Ya udah singkat cerita akhirnya nih si orang perempuan manggil Pak atau Bang gitu cara kita manggil ya Bang, kenapa diundang makan malam di rumah saya sama bapak saya, orang tua saya. Oh siap, nggak nolak lagi deh, udah lapar kali ya. Ya udah siap, rezeki deh ya, namanya rezeki anak soleh kalau bahasanya ya, rezeki anak soleh. Iya, akhirnya berangkat. Ya berangkat. Ya si perempuan di depan perjalanannya, laki-laki Nabi Musa di belakang. Begitu namanya udah sore ya, angin kenceng kali ya, sepoi-sepoi gitu ya, sehingga ngangkat rok si perempuan ini keangkat sampai betisnya terlihat. Nabi Musa akhirnya buang muka. Tuh nabi-nabi begitu Pak, punya sifat amanah. Jangankan dosa besar, dosa kecil ngelihat betis orang nggak mau dia. Nabi-nabi itu punya sifat sidik terus amanah ya. Akhirnya bilang sama tuh perempuan, Neng kamu jalan belakangan dah, saya depan biar aman. Ini si perempuan sadar, wah tadi rok gua keangkat kali betisnya, dia nggak mau ngelihat. Ini orang baik banget, bukan orang nakal nih, bener-bener baik nih orang. Udah sampai di rumah, akhirnya dijamu makan. Selesai makan, ya ini diangkutlah ibaratnya piring-piring ke dalam. Si perempuan cerita sama ayahnya, ya kenapa? Nih kalau bisa orang asing dijadiin kuli aja di rumah kita. Dia kan di sini nggak punya siapa-siapa. Bagian dia tinggal di rumah kita jadiin kuli. Jadi tukang ngawin kambing, tukang ngerapihin apa aja kebutuhan ayah biar dia. Lah kamu bisa punya inisiatif begitu. Saya yakin Pak, ini orang ya, orang baik, orang terpercaya, lagi punya kekuatan yang luar biasa. Lebatu diangkat. Terus soalnya kagak nakal lagi. Nggak nakal gimana? Lah tadi saya kesingkap nggak ditumbrak sama dia. Malah saya suruh di jalan belakang, dia di depan. Ini orang-orang amanah nih. Orang al-amin, orang terpercaya. Akhirnya Nabi Syuaib ya enggak memperkenalkan. Wahai anak muda, ya gimana ceritanya kamu bisa sampai di sini? Oh iya, saya tinggal di Mesir. Saya dikejar-kejar sama Firaun, mau ditangkap, mau dibunuh. Saya kabur aja kemari. Oh tenang dah, kalau di sini kamu aman. Karena Firaun wilayahnya cuma Mesir doang, Madian nggak masuk dia. Ya udah, sekarang begini aja. Bagaimana kamu kalau malam ini saya mau kawinin aja? Masya Allah, mau dikawinin sama Nabi Syuaib? Ya, sama salah seorang putri saya yang tadi nganter tuh, yang tadi jemput kamu, itu bakal calon istri kamu kalau kamu mau. Ya Nabi Musa, ya ditawarin kawin begitu orang lanang di mana-mana ya mau baik, bener nggak? Ya nggak, yang penting halal, bener nggak? Kalau tadi mah haram ogah. Ya udah siap. Cuman saya kan orang punya apa-apa kemari, orang bawa apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting mah lu mau dulu masalah mas kawin gampang dibicarakan gitu. Ngomong-ngomong mas kawinnya apa Pak? Kan saya nggak bawa apa-apa. Ya udah mas kawinnya bagaimana? Kalau lu tinggal di sini ngangon kambing 8 tahun. Ngangon kambing 8. Ya murah apa mahal kira-kira ngangon kambing 8 tahun? Daripada sekarang kita kalau bawa 50 juta ya enggak. Ngangon kambing 8 tahun belum tentu dapat duit 50 juta ya. Kira-kira kan begitu. Yang ngangon kambing dah. Ya udah akhirnya terima, ya udah sepakat. Tuh Nabi Musa ya Allah. Ya enggak? Tadi siang lagi kebingungan. Jadi orang pendatang, orang punya kerabat, orang punya saudara, hidup sebatang kara. Begitu malam dijamu makan, dapat pengantin baru juga malam itu. Ya enggak? Itu namanya rezeki anak soleh, suka nolongin orang, berdoa, mustajab doanya. Malam itu juga dia terima qabil tuh, dia bilang nikah. Saya terima nikah apa? Dengan mahar ngangon kambing 8
8 tahun. Ya udah jadi mantu, jangankan tinggal 8 tahun ya enggak, 20 tahun juga enggak apa-apa, bener enggak? Udah enak dia. Ini gambaran bahwa Nabi Musa adalah orang yang berkah. Tadi siang lagi kebingungan, malam dapat jamuan makan dan dapat istri cantik, putri daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi kita ketika ke kota Madian disuruh mampir sama Jibril, sholat di situ. Sholat di bawah pohon. Kalau orang sekarang udah ngatain musyrik aja. Musyrik tuh sembahyang di bawah pohon. Ya kagak, emang sih nyembah pohon. Sholat nyembah Allah di mana-mana. Kalau kita lagi mampir di mana-mana misalnya nggak ada tempat yang paling adem teduh, ya kita sembahyang aja di bawah pohon, ya nggak. Lantar nyembah pohon. Siapa nyembah pohon? Kita kan wajah tuhnya wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Lah kayak kita sembahyang nih madepin tiang ini nih, ya nggak. Yang beton ini kita madepin nih. Kita di situ berdiri. Emang kita nyembah tiang, ya enggak? Nyembah tembok lah kagak. Nyembah Allah. Ini artinya mengajarkan kepada kita semua bahwa napak tilas tempat duduknya orang soleh itu mengandung keberkahan, ya. Bapak-bapak mengandung keberkahan. Nabi berangkat lagi, Pak. Dari situ berangkat lagi kemana? Ke Bukit Tursina. Tempat Nabi Musa menerima wahyu firman Allah. 10 ayat pertama sebelum Taurat, Nabi Musa pernah tuh ya menerima 10 ayat firman Tuhan di Bukit Tursina. Nabi mampir di situ. Nabi sholat, Nabi berdoa, tempat Nabi Musa. Berangkat lagi. Mana kemana? Mampir ke tempat lahir Nabi Isa. Tempat lahir Nabi Isa. Namanya ya Baitul Laham. Namanya Baitlaham. Kalau sekarang namanya Bethlehem. Bethlehem itu kan tempat lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Nabi mampir di situ. Soal kenapa? Karena Nabi Isa juga termasuk manusia berkah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa nih kemana aja berangkat pergi dikasih berkah sama Allah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Katanya begitu. Allah jadikan aku ini manusia berkah dimanapun aku berada. Karena memang visi misi hidupnya Nabi Isa ngebantu orang. Di orang nih kalau hidupnya peduli sama orang lain, suka bantu orang lain, itu akan serta merta nih orang dijadikan manusia berkah. Bantuin sisi dunia, bantuin sisi agama, apalagi akan menjadi manusia berkah. Emang apa itu kerjaan Nabi Isa? Kerjaan Nabi Isa, Pak, masa hidupnya itu dia suka ngobatin orang, bahkan pasiennya tiap hari diceritakan dalam kitab sejarah 5.000 pasiennya itu yang berkaitan sama mata. Sebab Nabi Isa bisa ngobatin ya orang yang lahir cacat matanya. Jadi orang lahir nih, begitu lahir matanya merem, ketutup. Itu sama Nabi Isa bisa ditanganin pengobatan. Cukup diusap aja mukanya langsung keluar tuh, matanya keluar. Apalagi yang sakit mata. Ini mah yang bukan sakit mata, lahir tanpa mata misalnya. Rata aja daging gitu. Bisa diusap-usap sama Nabi Isa, keluar aja tuh kelopak mata. Jadi melihat itu. Itu di zaman Nabi Isa kan diutus menjadi Nabi Isa itu hidupnya kan di zaman banyaknya kedokteran. Nah di antaranya pada saat itu belum ada dokter mata. Nah, makanya di Al-Quran di antara mukjizat Nabi Musa bisa ngobatin orang yang buta. Baik yang buta dari lahir ataupun buta yang karena penyakit datang baru begitu. Dan yang kedua Nabi Isa ini bisa ngobatin orang lumpuh. Orang lahir nih. Banyak ya, ada orang lahir gitu dalam keadaan kakinya nggak kuat berdiri, kakinya gempor begitu. Itu sama Nabi Isa diusap-usap aja begitu, ya diusap-usap, dipegang-pegang, digebrak-gebrak. Itu bocah yang tadinya lumpuh bisa bangun, bisa jalan. Begitu, itu Nabi Isa begitu kehidupannya. Setiap hari, setiap waktu. Visi misinya adalah ngobatin orang dan mengajak orang masuk ke dalam Islam. Ya, itu Nabi Isa. Nah ini Nabi Isa, Masya Allah ya, manusia berkah. Sampai Nabi aja mampir sholat di tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Berangkat lagi ya.
Nabi kita, akhirnya sampai kepada Masjidil Aqsa yang Allah bilang alladzi barakna haulau. Makanya bapak-bapak kita diajarin dulu ya sama guru-guru kita, bukan cuma ngaji aja Pak, diajak ziarah kadang-kadang. Itu diajak ziarah itu napak tilas perjalanan Nabi itu. Iya, napaknya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram. Kita berangkat nih ziarah misalnya dari Banten ziarah, berangkat lagi ke Gunung Santri, berangkat lagi ke Caringin, berangkat lagi ke Batu Quran, berangkat lagi ke Syekh Mansur. Itu dari satu tempat ke satu tempat. Emang apa? Ya kita napak tilas, ngikutin apa yang dulu Nabi lakukan. Kita juga dianjurkan untuk apa? Mengunjungi tempat-tempat orang soleh. Itu tempat berkah Pak. Apalagi kita di Jakarta nih banyak wali-wali ya. Jakarta banyak orang soleh. Ada Habib Husain Luar Batang, ada Habib Empang Bogor, ada Keramat Kuitang, ada Keramat Condet Al-Hawi, ada Keramat Priuk. Ya, banyak lagi tempat-tempat ya yang ke Jawa, Cirebon, banyak lagi sampai ke Kudus, sampai lagi ke Gresik, sampai lagi ke Ampel, Wali Songo. Itu napak tilas tempat-tempat mereka itu tempat-tempat mengandung keberkahan. Makanya kita jangan sampai ya lupa, jangan sampai nggak tahu kalau kita punya hajat yang sangat penting, kita punya hajat nih mendesak, penting hajat kita. Coba datang dah, kunjungin kuburannya orang-orang soleh, atau kunjungin rumah-rumah orang soleh. Datang ke rumah kiai-kiai orang-orang soleh, kita datang satu rami, kita sowan, kita minta doain sama itu kiai kita yang ngaminin, punya hajat mendesak, itu akan beda kualitas doa kita di saat orang soleh mendoakan kita, atau kita yang berdoa di tempat orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang udah pada meninggal dunia, kita yang berdoa, mereka ada dalam kubur mengamini doa kita, bahkan mereka membantu doa kita. Itu diceritakan Bapak-bapak, berapa banyak katanya orang yang tadinya punya urusan mendesak, ya belum juga terbantukan hajat-hajatnya, dia datang ke kuburan orang soleh, dia berdoa, dan seraya orang soleh pun mengaminkan doa dia dari alam kubur. Bahkan dia bantuin, mintain nama Allah, ya Allah, ini orang udah jauh-jauh datang ke makam saya, cuma ingin berdoa hajat-hajatnya, kabulkan permintaannya. Wali bantuin Pak. Sampai kemarin saya waktu di Malang itu, ya ziarah ke pesantren Darul Hadis, ada haul guru besar. Ya, Al Habib Abdul Gadir bin Ahmad Balfaqih, ini seorang wali besar. Sampai-sampai Pak Quraisy Shihab itu yang kita sering lihat ya, ulama tafsir ya, ulama tafsir Pak Quraisy Shihab itu dulu waktu belum belajar di Mesir, dia pesantrennya di situ di Darul Hadis di Malang. Nah, begitu diwawancara di TV One itu pernah diwawancara Pak Quraisy, ya diwawancara, iya. Jadi Pak Quraisy ini belajar lama. Di Darul Hadis lama, di Mesir juga lama, makanya dia pakar tafsir ya Pak Quraisy. Itu di antara beliau ya, ketika ditanya di antara sekian banyak guru-gurunya, manakah guru-guru yang paling berkesan, kata gitu. Kata dia, guru saya nih yang paling nyantel di hati nih, yang hubungan saya erat di hati saya, itu yang saya dulu pertama kali belajar agama pesantren di Malang, di Darul Hadis. Ya, yaitu tepatnya di pesantren Darul Hadis di Malang. Nah, dia belajar di situ, itu yang berkesan. Bahkan itu katanya hubungan batin saya sama guru saya itu nggak lepas meskipun dia udah di alam kubur. Itu kalau saya lagi ngajar mahasiswa-mahasiswa yang udah ya paskah ya ibaratnya. Kalau orang kuliah kan ada paskah ya, ada yang udah ngelewatin sarjana gitu, ngajar doktor-doktor paskah sarjana begitu ya. Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan namanya doktor-doktor kan sulit-sulit pertanyaan mereka. Itu kadang-kadang saya kalau lagi nggak bisa jawab, itu malam saya tawasul kepada guru saya itu. Malam ngimpi dia. Ngimpi. Begitu ngimpi kasih jawaban sama gurunya, sama Habib Abdul Gadir. Nah, ini Habib Abdul Gadir ya pemimpin Darul Hadis. Begitu. Oh, jawabannya begini. Ngimpi itu. Ya, makanya sampai di dalam kitab Mi'atu Faidah dijelasin itu ya. Ya oleh putranya Al Habib Abdullah. Jadi dia punya putra Habib Abdullah bin Abdul Gadir Darul Hadis. Nah, dulu kita pernah manggil penceramah di sini ya. Siapa? Bang A namanya Hashim Adnan apa? Yang pernah ceramah di sini. Adnan Idris ya. Iya, Adnan Idris ya, yang rumahnya situ, yang rumahnya di Lebak Bulus ya. Ya, itu dia pesantren Darul Hadis.
Ya. Nah itu dalam sebuah ungkapan putranya, beliau mengatakan, ya siapa orang yang punya hajat begitu, yang mendesak, maka fal yazur illa gubbah al Habib Abdul Qadir Balfaqi. Jadi orang yang punya hajat ini, orang yang punya hajat mendesak, datang aja ke kuburannya Habib Abdul Qadir Darul Hadis. Sampai begitu. Artinya apa? Mengandung tempat-tempat berkah, tempatnya orang-orang soleh. Kita Pak kalau nggak kenal orang soleh repot juga masalahnya. Kita nggak bisa ngandelin ibadah kita nih. Ibadah kita kan kita nggak paham juga ya. Yang kita udah lakukan ibadah kita diterima apa kagak nih ibadah kita. Wallahu alam. Tapi kita sih emang udah berjuang. Ibadah kita lakukan. Terakhir ya udah kita pasrahkan sama Allah. Cuman kita nggak tahu nih diterima apa kagak. Tapi kalau punya hubungan sama orang soleh. Nah ini salah satu pelantara juga buat nyelamatin kita di akhirat besok. Ada syafaat namanya, syafaat orang-orang soleh. Bahkan kita dalam sholat aja kita dianjurin tuh punya hubungan salam sama orang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada orang-orang soleh, gitu ya. Iya, ini mengajarkan kepada kita tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Selain waktu-waktu yang berkah, juga tempat-tempat yang berkah. Inilah perjalanan daripada Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.